Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang umat sebelumnya yang disebut dengan Bani Israel. Umur mereka 80 tahun. Malamnya beribadah kepada Allah, sedangkan siangnya berjihad fisabilillah. La ya'sunallaha tarfata 'ainin, tidak pernah berbuat dosa kepada Allah walaupun sekedip mata. Ketika Nabi bercerita tentang 4 orang dari kalangan Bani Israel 80 tahun tidak pernah berbuat dosa walau sekedip mata, malamnya beribadah, siangnya berjihad, ketika itu sahabat Nabi merasa bersedih hati. Karena umur umat Nabi Muhammad SAW baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Dipotong masa tidur, bekerja, mengurus keluarga, mencari nafkah, bertani, berniaga, mencari penghidupan. Rasanya tidak mungkin bisa mengimbangi 4 orang dari kalangan Bani Israel itu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Kasih dan Sayang tidak membiarkan sahabat Nabi SAW dalam keadaan bersusah hati. Maka malaikat Jibril membawa satu surat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Ada satu malam, siapa yang beribadah pada malam hari itu lebih baik dari 83 tahun. Wahai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian merasa berkecil hati, berduka karena ada 4 orang dari kalangan Bani Israel, umur mereka 80 tahun, tak pernah sekedip mata pun berbuat dosa kepada Allah, malamnya beribadah, siangnya jihad fisabilillah, maka umat Nabi Muhammad SAW satu malam saja dia beribadah lebih baik daripada 83 tahun. Jadi kalau 10 tahun umurnya dia mendapatkan Lailatul Qadar setiap tahun, maka 83 tahun kali 10 sama dengan 830 tahun. Umur umat Nabi Muhammad SAW boleh jadi lebih pendek, usianya boleh jadi tidak sepanjang usia Bani Israel, tapi ada keutamaan. Itulah mengapa Nabi Musa alaihi salam, apa kata Nabi Muhammad SAW tentang Nabi Musa? Lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa yattabi'ani. Seandainya Nabi Musa hidup hari ini, maka dia pasti akan menjadi umatku, dia pasti mengikut aku. Nabi-nabi ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umat ini umat yang terakhir, tapi yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena mereka datang menghadap Nabi Adam alaihissalam pada saat bangkit di padang mahsyar, panas terik sejengkal dari ubun-ubun. Ada yang tenggelam karena peluk keringatnya sampai ke mata kaki, ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke dada, ada yang sampai ke leher, ada sampai ke ubun-ubunnya. Lalu kemudian mereka meminta kepada Nabi Adam, menghadaplah kepada Allah. Nabi Adam mengatakan, aku malu menghadap Allah karena aku pun juga pernah melakukan kesilapan dan kesalahan. La taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon kuldi ini. Lalu kemudian fa'azallahuma syaitan, setan menggoda. Lalu kemudian Nabi Adam bertaubat kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka datang menghadap kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kata Nabi Nuh, aku memanggil anakku, ya bunayya arkam ma'ana, wahai anakku Kan'an, marilah naik ke atas perahu bahtera ayah. Lalu kemudian anaknya menjawab, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku dari banjir bandang. Aku tidak perlu mengikut perahu, wahai ayah. Nabi Nuh malu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian sampailah ucapan itu kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa umat ini yang pertama mendapatkan syafa'atul uzma. Itulah mengapa umat ini yang pertama kali menginjakkan kaki ke dalam surga. Itulah mengapa umat ini yang mendapatkan keutamaan yang tidak didapatkan umat yang lain. Itu karena
sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi kebanggaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang begitu hebat, begitu dahsyat syafaatnya, dia tetap berdoa meminta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berikan kami berkah di bulan Rajab, berikan kami berkah di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. 60 hari sebelum nampak hilal Ramadan, dia sudah berdoa meminta supaya disampaikan ke bulan Ramadan. Padahal dia dijamin masuk surga, padahal alam terkembang karena dia, padahal dialah yang mengetuk pintu surga pertama kali, padahal dialah yang membuat Allah Subhanahu wa taala kasih dan sayang kepada umat ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kedatanganmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan menjadi rahmat kasih sayang bagi semesta alam. Maka dia pun meminta agar sampai ke bulan itu.